Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Marine Pollution and Climate Change atau Polusi Laut dan Perubahan Iklim. Nah, pembahasan saya kali ini terdiri dari dua bab, yakni bab 3 dan bab 4, yang mana bab 3 ini berjudul tentang The Issue of Fossil Fuels at the Ocean atau isu bahan bakar fosil di lautan. Nah, kemudian bab 4-nya yakni Continent Derived Metal Pollution Through Time atau polusi logam berasal dari benua sepanjang waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, masuk kita ke introduction dari bab 3, yakni isu bahan bakar fosil di lautan atau the issue of fossil fuels at the ocean. Nah, di pendahulunya ini bertuliskan tentang permukaan laut yang luas di dunia dikenal tidak hanya karena kemampuannya sebagai pengatur termal atau suhu, tetapi juga karena kapasitasnya yang signifikan untuk menyerap CO2 antropogenik atau buatan manusia. Nah, ini menurut Brewer 2009. Kemudian sejak revolusi industri, pembakaran bahan bakar fosil secara historis telah menjadi sumber utama energi untuk menopang produktivitas ekonomi. Nah, namun yang menjadi masalahnya di sini adalah bahan bakar fosil menjadi salah satu pemicu stres antropogenik utama di lautan dunia kira-kira sejak pertengahan abad ke-20. Nah, kemudian emisi gasnya ke atmosfer telah berkorelasi erat dengan peningkatan CO2 sekarang atau CO2 global dan terkait dengan pergeseran dalam gangguan iklim. Nah, saat ini terdapat konsensus dalam mengenali efek sinergis antara faktor iklim dan antropogenik. Nah, efek ini memiliki kompleksitas sedemikian rupa sehingga sulit untuk membedakan konsekuensinya terhadap proses ekosistem. Ini menurut Mollman et al. Tahun 2012. Nah, memang upaya untuk menilai perubahan dalam fungsi stabilitas dan ketahanan ekosistem pesisir atau laut mewakili isu-isu menantang yang masih belum terpecahkan. Nah, skenario masa depan mengenai masukan bahan bakar fosil ke lautan sulit untuk ditetapkan. Kemudian, variabilitas ekosistem secara temporal dan spasial berkontribusi pada peningkatan ketidakpastian dalam interpretasi kita. Nah, di slide selanjutnya ini dari gangguan antropogenik atau buatan manusia, perubahan iklim global bukan lagi isu yang kontroversial. Nah, melainkan fenomena skala besar seperti El Nino atau La Nina. Nah, dari El Nino dan La Nina ini dapat menciptakan periode kelembaban berlebihan atau episode kekeringan yang berkepanjangan. Nah, efeknya yakni memicu pergeseran dalam laju penguapan curah hujan, kemudian peningkatan daerah aliran sungai, CO2 berlebihan, dan kenaikan permukaan air laut. Nah, kenapa bisa terjadi kenaikan permukaan air laut? Nah, hal ini terjadi karena proses pencairan salju atau es di kutub utara yang sehingga air yang mengalir atau salju es yang mencair tadi masuk melalui aliran air, dan hal ini bisa menambah kapasitas air menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini menurut Karnauskas et al. Tahun 2015. Nah, hal ini secara bersamaan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga mendorong siklus hidup spesies invasif dan menyebabkan proses pengasaman atau asidifikasi. Nah, proses pengasaman ini terjadi karena
pemanasan global atau global warming. Nah, kemudian pasang hitam yang dihasilkan oleh tumpahan minyak yang tidak disengaja dapat mencapai wilayah pesisir ketika fenomena iklim yang parah mengganggu keseimbangan penguapan curah hujan yang normal. Nah, di paragraf selanjutnya, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim ini atau IPCC sangat menekankan perlunya menilai resiko dan kerentanan sistem pesisir mengingat pemanasan atmosfer global yang diprediksi sekarang. Nah, hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam pola sirkulasi arus laut utama, kemudian rezim termal permukaannya, dan pada permukaan laut rata-rata. Nah, faktor-faktor ini telah dikaitkan erat dengan frekuensi dan intensitas bahaya hidrometeorologi baru-baru ini sehingga badai dan angin topan bisa terjadi. Nah, kemudian dari konsekuensi yang telah terjadi ini menghasilkan yakni banjir parah di dataran rendah, kemudian erosi pantai dan perubahan habitat yang mengkhawatirkan pada sistem bakau. Kemudian terumbu karang dan laguna pesisir. Nah, skenario lingkungan mengganggu lainnya yang disebabkan oleh tren peningkatan CO2 atmosfer adalah pengasaman air laut atau sekarang kita sebut dengan oceanic acidification. Nah, terjadinya pengasaman air laut ini salah satu penyebabnya adalah global warming. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan halus sistem CO2 atmosfer air laut sehingga memicu perubahan irreversibel dalam sistem karbonat yang merupakan mekanisme utama pengatur pH di lautan. Nah, peningkatan tingkat pengasaman lautan merupakan ancaman serius bagi semua organisme bentik dasar laut yang bergantung pada proses klasifikasi atau fiksasi CaCO3. Nah, untuk pembangunan kerangka luar atau eksoskeleton mereka. Nah, di slide berikutnya ini relevansi menganalisis implikasi emisi bahan bakar fosil ke lautan muncul dari fakta bahwa minyak menyediakan 40 hingga 43% dari seluruh energi yang digunakan di dunia. Nah, diperkirakan minyak menyumbang hampir 40% dari emisi pemanasan global. Ini menurut IPCC 2011. Nah, penumpukan CO2 yang berlebihan di atmosfer dan pemanasan global yang menyertainya menimbulkan ancaman bagi kesehatan laut dan masyarakat manusia. Nah, kemudian IPCC dan Badan Energi Internasional atau Internal Energy Agency telah dengan tegas menyatakan keprihatinan mereka tentang penggunaan batu bara yang berlebihan dalam operasi industri. Nah, sebuah praktik yang sayangnya diperkirakan akan berlanjut selama beberapa dekade. Kedua badan tersebut sepakat bahwa tren seperti itu membuat upaya untuk memusatkan perhatian kita pada promosi teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih menjadi jauh lebih sulit. Nah, di slide berikutnya ini main world oil producer atau produsen minyak utama di dunia. Nah, di sini berdasarkan sensus terbaru yang dilakukan oleh Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat pada tahun 2014 atau USAEA, 5 produsen minyak terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, yakni sebesar 13,9 ribu barel per hari, diikuti dengan Arab Saudi, yakni sekitar 19,69 ribu barel per hari, kemudian Rusia dengan total 10,89 ribu barel per hari, dan Tiongkok 4,6 ribu barel per hari, dan terakhir ini Kanada sekitar 4,49 ribu barel per hari. Nah, negara-negara ini tidak hanya produsen minyak penting tetapi juga merupakan konsumen energi global terbesar di dunia. Nah, terlepas dari upaya internasional untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil ke atmosfer, prospek untuk mengurangi CO2 yang disebabkan oleh manusia secara signifikan mungkin membutuhkan waktu beberapa dekade. Nah, diperkirakan laut telah berjasa menyerap 28% dari CO2 antropogenik, yakni buatan dari manusia, sejak tahun 1750. Ini menurut Sabine dan kawan-kawan tahun 2004.
Para penulis ini menggunakan kumpulan data global dari World Ocean Climate Experiment atau WOCE untuk memperkirakan penyerapan kumulatif oleh lautan dari tahun 1800 hingga 1994 sebesar kurang lebih 433 per 70 KT atau gross ton CO2 atau sekitar setengah dari total emisi bahan bakar fosil selama periode waktu tersebut. Nah, oleh karena itu lautan telah menjadi penyerap bersih CO2 antropogenik selama 200 tahun terakhir. Nah, dalam laporan IPCC tahun 2013 diakui bahwa CO2 metana dan nitrogen oksida di atmosfer telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni selama 800.000 tahun terakhir. Nah, diperkirakan laut ini telah menyerap hampir 30% dari CO2, sehingga pendorong terjadinya pengasaman atau asidifikasi tadi. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga terdapat gambar ya. Juga ada beberapa penjelasan. Nah, di sini tertulis bahwa laporan inisiatif Carbon Tracker yang baru tampaknya mengindikasikan bahwa kita bisa mempercayai kekuatan pasar untuk mencapai tujuan iklim ini. Karena perbedaan antara ruang emisi atmosfer yang diizinkan dan cadangan karbon yang terbukti terlalu besar. Dan sebagian besar cadangan ini sudah dimiliki oleh perusahaan energi. Nah, menurut laporan tersebut, 100 perusahaan batu bara teratas dan 100 perusahaan minyak teratas saat ini memiliki 745 gigaton CO2 yang setara dengan cadangan bahan bakar fosil. Nah, membakar stok ini akan meningkatkan konsentrasi CO2 atmosfer melebihi batas 450. Nah, keseluruhan cadangan ini terbukti yang dimiliki oleh perusahaan swasta, publik, dan pemerintah setara dengan 2,795 gigaton CO2. Kemudian hampir 5 kali lipat dari yang diizinkan untuk kita konsumsi dalam skenario 450. Nah, pada periode antara tahun 2000 dan 2011, dunia belum menunjukkan banyak pemahaman tentang kelangkaan karbon. Nah, konsumsi bahan bakar fosil menyebabkan pelepasan 321 gigaton CO2 selama dekade terakhir, yaitu 36% dari total ruang emisi yang diizinkan sebesar 886 gigaton antara tahun 2000 dan 2050. Nah, lanjut di slide berikutnya. Ini gambar, yakni data published by British Petroleum BP of the top 10 country producing oil and natural gas. Nah, bisa terlihat pada gambar. Kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Dan di sini juga ada gambar dan penjelasannya, yakni recent emission trend. Nah, di sini recent emission trend atau tren emisi terbaru, yakni pada tahun 2012 emisi CO2 global adalah 31,7 GT atau gross ton gigaton CO2. Ini mewakili peningkatan emisi sebesar 1,2% dari tahun ke tahun. Nah, sekitar setengah dari rata-rata tingkat pertumbuhan tahun sejak tahun 2000. Nah, dan 4 poin persentase lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Nah, tahun pemulihan awal setelah krisis keuangan, emisi di negara-negara yang tidak termasuk dalam lampiran 1 atau aneks 1 dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Nah, sebagaimana diamandemen pada 11 Desember 1997, terus meningkat 3,8%. Meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada tahun 2011 silam, sementara emisi di negara-negara lampiran 1 dari konvensi ini menurun sebesar 1,5%.
secara absolut. Nah, emisi CO2 global ini meningkat sebesar 0,4 GT CO2 atau gigaton CO2. Nah, terutama didorong oleh peningkatan emisi dari batu bara dan minyak di negara-negara non-lampiran 1. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini emission by region. Nah, emission by region ini adalah emisi berdasarkan wilayah. Negara-negara non-aneks 1 secara kolektif menyumbang sekitar 55% dari emisi CO2 global pada tahun 2012 terakhir. Nah, pada tingkat regional, tingkat pertumbuhan tahun sangat bervariasi. Nah, tingkat pertumbuhan emisi di Tiongkok sekitar 3,1%, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun emisi meningkat tajam di Afrika sekitar 5,6%, dan di Asia di luar Tiongkok itu sekitar 4,9%, dan di Timur Tengah 4,5%. Emisi di Amerika Latin itu sekitar 4,1%, dan aneks 2 Asia Oceania sekitar 2,5%. Nah, menunjukkan tingkat yang lebih moderat, sementara emisi menurun di aneks 2 Amerika Utara, yakni minus 3,7%, dan aneks 2 Eropa itu sekitar minus 0,5%, dan aneks 1 EIT itu sekitar 0,8%. Nah, emisi CO2 global ini mencapai titik tertinggi baru sebesar 35,3 miliar ton atau GT CO2 pada tahun 2013. Nah, yang merupakan peningkatan sebesar 0,7 gigaton atau 0,7 GT atau 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, peningkatan moderat ini serupa dengan yang tercatat sebenarnya pada tahun 2012 sebesar 0,6 GT atau sebesar 1,7%. Nah, setelah rata-rata peningkatan tahun emisi CO2 sebesar 1,1 GT atau 3,8% per tahun sejak tahun 2003. Nah, ketika mengecualikan efek resesi kredit crunch pada tahun 2008 dan 2009. Nah, peningkatan tahun emisi CO2 global pada tahun 2012 dan 2013 adalah sekitar setengah dari peningkatan pada dekade sebelumnya. Nah, meskipun lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan tahunan pada periode 1995 dan 2002. Nah, kemudian rata-rata peningkatan tahunan selama periode 1995 sampai 2002 setelah resesi di bekas Uni Soviet adalah sekitar 1,2% atau 0,4 GT CO2 per tahun. Nah, peningkatan emisi selama periode 2012 sampai 2013 ini lebih kecil dari yang diperkirakan, mengingat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 ekonomi global tumbuh sebesar 3,4% dan 3,1%. Nah, yang sedikit kurang dari rata-rata tingkat pertumbuhan tahun PDB atau produk domestik bruto sebesar 3,9% sejak tahun 2003. Nah, sekali lagi tidak termasuk tahun 2008 dan 2009. Nah, ini menurut IMF 2014. Di dalam total peningkatan emisi global pada tahun 2013 terdapat perbedaan yang mencolok antar negara tersebut. Nah, lanjut di slide berikutnya. Ini ada emissions by sektor. Sini juga ada gambar, bisa teman-teman lihat pada slide ya. Nah, emission by sektor ini adalah emisi berdasarkan sektor. Nah, dua sektor ini menghasilkan hampir 2/3 dari emisi CO2 global pada tahun 2012. Kemudian pembangkit listrik dan panas yang merupakan yang terbesar sejauh ini menyumbang 42% CO2, sementara transportasi menyumbang 23% CO2. Kemudian pembangkitan listrik dan panas di seluruh dunia sangat bergantung pada batu bara, bahan bakar fosil yang paling padat karbon.
Nah, negara-negara seperti Australia, Tiongkok, India, Polandia, dan Afrika Selatan menghasilkan lebih dari 2/3 listrik dan panas mereka melalui pembakaran batu bara. Nah, antara tahun 2011 dan 2012, emisi CO2 dari listrik dan panas meningkat sebesar 1,8%, lebih cepat daripada total emisi. Nah, sementara pangsa minyak dalam emisi listrik dan panas terus menurun sejak tahun 1990. Nah, masukan gas ini meningkat sedikit dan kontribusi pangsa batu bara meningkat secara signifikan dari 65% pada tahun 1990 menjadi 72% pada tahun 2012. Nah, kemudian perkembangan intensitas karbon untuk sektor ini sangat bergantung pada bauran bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, termasuk pangsa sumber non-emisi seperti energi terbarukan dan nuklir, serta potensi penetrasi teknologi CCS, yakni penangkapan dan penyimpanan karbon. Nah, ini ada gambarnya, sedikit gambar. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini discussion atau Global Fossil Fuel CO2 Emission Trend. Nah, discussion Global Fossil Fuel CO2 Emission Trend ini adalah diskusi tentang tren emisi CO2 bahan bakar fosil global. Nah, sejak tahun 1751, sekitar 396 miliar metrik ton karbon telah dilepaskan ke atmosfer dari konsumsi bahan bakar fosil dan produksi semen. Nah, setengah dari emisi CO2 bahan bakar fosil ini terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an. Pada tahun 2009, diperkirakan emisi karbon bahan bakar fosil global adalah 8.378 juta metrik ton karbon, yang merupakan penurunan kecil sebesar 0,35%. Nah, dari titik tertinggi sepanjang masa yakni sekitar 8.769 juta metrik ton karbon pada tahun yakni 2008. Nah, penurunan kecil ini disebabkan oleh krisis keuangan global yang dimulai pada pertengahan tahun 2008 dan memiliki konsekuensi ekonomi serta penggunaan energi yang jelas, terutama di Amerika Utara dan Eropa. Nah, secara global bahan bakar cair dan padat menyumbang sekitar 76% dari emisi pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen pada tahun 2009. Nah, pembakaran bahan bakar gas menyumbang sekitar 17,9% dari 1.568 juta metrik ton karbon dari total emisi bahan bakar fosil pada tahun 2009 dan mencerminkan peningkatan bertahap dalam penggunaan gas alam secara global. Nah, emisi dari produksi pusat 413 juta metrik ton karbon pada tahun 2009 telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak pertengahan tahun 1990-an dan kini mewakili sekitar 4,7% dari pelepasan CO2 global dari pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen. Nah, pembakaran gas berlebih atau gas flaring yang menyumbang sekitar 4,7%, ya, sekitar 4,7%. Atau sekitar 2%. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini lanjutan dari slide sebelumnya, 2% dari emisi global selama tahun 1970-an kini menyumbang kurang dari sekitar 1% dari pelepasan bahan bakar fosil global. Nah, beberapa potensi emisi dari cadangan bahan bakar fosil global yakni Institut Iklim Potsdam juga menghitung total potensi emisi dari pembakaran cadangan bahan bakar fosil dunia yang terbukti yakni batu bara, minyak, dan gas. Nah, perhitungan ini didasarkan pada angka cadangan yang dilaporkan pada tingkat negara dan faktor emisi
UNFCCC untuk jenis bahan bakar fosil yang relevan. Nah, minyak dibagi menjadi jenis konvensional dan non-konvensional, sedangkan batu bara ini dikelompokkan berbeda, dibagi menjadi 3 kelompok beda untuk mencerminkan kisaran intensitas karbonnya. Nah, total potensi CO2 dari cadangan terbukti bumi mencapai 2.795 gigaton CO2, sekitar dari 65% diantaranya berasal dari batu bara. Dan minyak menyumbang itu hanya sekitar 22% dan gas itu 13%. Nah, ini berarti bahwa pemerintah saat ini mengindikasikan bahwa negara mereka memiliki cadangan yang setara dengan hampir 5 kali lipat anggaran karbon untuk 40 tahun ke depan. Nah, akibatnya hanya 1/5 dari cadangan tersebut yang dapat dibakar tanpa pengurangan emisi atau UNABET pada tahun 2050. Jika kita ingin mengurangi kemungkinan melebihi pemanasan 2 derajat Celcius menjadi sekitar 28%. Nah, kemudian batu bara seperti semua sumber energi lainnya ini memiliki sejumlah dampak lingkungan baik dari penambangan batu bara maupun penggunaannya. Nah, penambangan batu bara menimbulkan sejumlah tantangan lingkungan termasuk erosi tanah, kemudian debu, kebisingan, dan polusi air, serta dampak pada keanekaragaman hayati lokalnya. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil dalam operasi penambangan batu bara modern untuk meminimalkan dampak ini. Nah, kemudian peningkatan teknologi yang berkelanjutan telah secara dramatis mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang secara tradisional terkait dengan penggunaan batu bara dalam industri, pembangkit listrik, dan pembuatan baja yang vital. Kemudian teknologi yang layak dan sangat efektif telah dikembangkan untuk mengatasi pelepasan polutan seperti oksida sulfur atau SO4. Nah, kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Ini gambar bisa teman-teman lihat. Kemudian lanjut. Nah, di slide ini nitrogen serta partikulat dan elemen jejak seperti merkuri. Kemudian baru-baru ini emisi gas rumah kaca atau GRK termasuk karbon dioksida CO2 dan metana CH4 telah menjadi perhatian karena kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, sekarang ini ada pengakuan yang berkembang bahwa perkembangan teknologi harus menjadi bagian dari solusi untuk perubahan iklim. Nah, hal ini terutama berlaku untuk batu bara karena penggunaannya meningkat di begitu banyak negara berkembang, termasuk negara-negara terbesar dan tercepat. Nah, pertumbuhannya seperti Tiongkok dan India. Nah, kemudian teknologi pemanfaatan dan penyebaran karbon secara geologis adalah satu-satunya teknologi yang tersedia saat ini yang memungkinkan pengurangan emisi CO2 yang sangat dalam ke atmosfer dari bahan bakar fosil pada skala yang dibutuhkan. Nah, kegagalan untuk menerapkan CCUS ini secara luas akan sangat menghambat upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim, yakni panel antara pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, Badan Terkemuka dalam Ilmu Iklim, telah mengidentifikasi sebagai teknologi CCUS ini sebagai teknologi penting untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca atmosfer dengan cara yang efisien secara ekonomi. Nah, IPCC menemukan bahwa CCUS dapat berkontribusi hingga 55% dari upaya mitigasi kumulatif hingga tahun 2100 sambil mengurangi biaya stabilitas bagi masyarakat sebesar 30% atau lebih. Nah, kemudian CCUS akan dibutuhkan di sejumlah sektor yang perlu mengatasi emisi CO2 termasuk pada pembangkit listrik bahan bakar fosil, yakni batu bara, gas, dan minyak, baja aluminium, semen, dan bahan kimia lainnya.
Nah, di conclusion ini, di kesimpulan ini, tinjauan terhadap 3 isu terkait emisi bahan bakar fosil ke laut atau tren dalam eksplorasi, eksploitasi, dan masukan di laut, tumpahan minyak yang tidak disengaja, serta implikasi sosial dan ekonomi, mengungkapkan bahwa perkembangan masyarakat dunia terus sangat bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi utamanya. Nah, emisi bahan bakar ke atmosfer menyumbang sekitar 40% pemanasan global yang dipicu oleh penumpukan CO2 yang berlebihan. Nah, akibatnya kesehatan kelautan terancam oleh kenaikan suhu dan pengasaman perairan laut. Nah, selama 200 tahun terakhir, lautan dunia telah bertindak sebagai penyerap alami sink untuk CO2 secara mutlak. Nah, emisi CO2 global meningkat sebesar 0,4 gigaton CO2 pada tahun 2012, terutama didorong oleh peningkatan emisi dari batu bara dan minyak pada tahun 2002. Nah, kemudian pembakaran batu bara bertanggung jawab atas emisi CO2 atmosfer terbesar ini sekitar 41%, namun konsumsi minyak melampaui persentase ini sebesar 3 poin. Sayangnya, prospek pengurangan injeksi gas rumah kaca ke atmosfer mungkin memakan waktu beberapa dekade. Kemudian pada periode 2011 dan 2012, peningkatan signifikan emisi CO2 tercatat secara regional di Afrika sekitar 5,6%, Asia 4,9%, dan Amerika Latin 4,1%. Nah, sementara di Amerika Utara yaitu kurang lebih minus 3,7% dan Eropa minus 0,5% tercatat mengalami penurunan. Nah, meskipun demikian, karena perbedaan kawasan dan negara, tren ekonomi dan struktur sosial yang berbeda, skenario tersebut secara signifikan akan berubah ketika beralih dari total emisi ke indikator seperti emisi per kapita atau PDB, yakni produk domestik bruto. Nah, hampir 2/3 emisi global berasal dari hanya 10 negara dengan pangsa Tiongkok sekitar 26% dan Amerika Serikat sekitar 16%. Sejauh ini melampaui pangsa semua negara lainnya. Nah, mungkin itu pembahasan pada bab 3. Nah, lanjut kita ke bab yang keempat. Nah, kita lanjut ke bab 4. Di sini kontinen derived metal pollution through time atau polusi logam berasal dari benua sepanjang waktu. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu introduction atau pendahuluan. Di sini permintaan global untuk material dan energi tumbuh pesat sejak pertengahan abad lalu dan tampaknya tidak mungkin dihentikan dalam dekade-dekade mendatang. Nah, meskipun kontrol emisi dari sumber-sumber antropogenik buatan manusia semakin ketat, pertumbuhan permintaan mengakibatkan peningkatan pelepasan produk sampingan ke lingkungan yang mampu mencemari ekosistem alami. Nah, kemudian di sisi lain, tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat menuju pembangunan berkelanjutan akan menuntut pemulihan daerah yang terdegradasi, penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, dan pemantauan kondisi lingkungan yang efektif. Nah, meskipun sebagian besar sumber kontaminan berasal di daratan, emisinya melalui atmosfer atmosfer dan daerah aliran sungai, serta struktur buatan manusia seperti pipa dan saluran pembuangan. Nah, kemudian pada akhirnya akan mencapai lautan. Nah, langkah kunci dalam pemindahan material ke lautan adalah antar muka benua lautan yang memainkan peran penting dalam fungsi sistem bumi dan berkontribusi pada pemeliharaan sebagian besar populasi global dan banyak rantai produksi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar ya, teman-teman. Nah, pada bab 4 ini juga tidak banyak penjelasannya yang saya ambil karena memang ini diresum ya, dirangkum. Beberapa bagian yang menurut saya penting saya masukkan di sini.
Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yakni changing the nature of anthropogenic source of pollutant. Nah, di slide ini changing the nature of anthropogenic source of pollutant atau mengubah sifat sumber polutan antropogenik. Nah, pada akhir abad ke-20 mencetuskan istilah the silent epidemic atau epidemik senyap. Ini untuk mengkarakterisasi kontaminasi oleh logam yang berasal dari aktivitas antropogenik yang telah menjadi target legislasi lingkungan yang semakin ketat selama 2 dekade terakhir abad ke-20. Nah, akibatnya sebagian besar sumber titik logam di negara-negara industri sangat berkurang. Namun, warisan dari penggunaan logam yang sembarangan selama 150 tahun terakhir masih berpotensi tersedia untuk mobilisasi kembali menyusul pada tahun guna lahan. Nah, saat ini sebagian besar masalah kontaminasi lingkungan berasal dari emisi dari sumber-sumber difusi yang sulit dikendalikan dan bahkan dikuantifikasi. Nah, kemudian gambar 4.2 tadi mengilustrasikan sumber-sumber utama Hg atau merkuri atau raksa ke atmosfer. Sumber-sumber difus seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penambangan emas rakyat atau artisanal gold mining adalah sumber Hg utama ke atmosfer saat ini, menyumbang lebih dari sekitar 62% dari total. Nah, sumber-sumber ini biasanya lebih sulit untuk dikendalikan dan bahkan dikuantifikasi. Nah, di sisi lain, perubahan signifikan telah terjadi ketika hanya pada sumber, tetapi telah terjadi tidak hanya pada sumber, tetapi juga pada distribusi globalnya. Nah, gambar 4.3 menunjukkan perbandingan antara emisi Hg saat ini ke atmosfer global yang jelas merupakan pengalihan emisi dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara terbelakang. Nah, ini gambar 4.4 bisa teman-teman lihat, yakni natural anthropogenic. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yakni the scenario of regional change. Nah, pada skenario of regional change ini atau skenario perubahan regional, perubahan dalam penggunaan lahan dan sumber daya air memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah dinamika proses pengendalian kontaminan melalui lingkungan. Nah, kemudian sebagai contohnya, konversi kawasan hutan dan pertanian di Amazon setelah hilangnya penambangan emas rakyat atau artisanal gold mining yang merupakan sumber utama Hg, yakni merkuri atau raksa, pada dekade 1980-an dan 1990-an masih mempertahankan konsentrasi Hg yang tinggi pada ikan dan manusia. Nah, ini menurut Bastos et al. Tahun 2006. Nah, karena mobilisasi kembali Hg yang tersimpan di tandas selama periode tersebut pada antarmuka benua laut, di mana sebagian besar perubahan penggunaan lahan terjadi saat ini. Nah, situasinya jauh lebih intens dan prosesnya lebih cepat. Nah, pengalihan air dari cekungan yang berbeda untuk menyediakan air tawar bagi populasi yang tumbuh memiliki dampak yang sangat besar pada transfer polutan dari daerah aliran sungai benua ke laut. Kemudian di Paraíba do Sul River Basin ke Teluk Sepitiba di Brasil, yakni Brasil Tenggara, pengalihan air mengakibatkan peningkatan laju sedimentasi teluk. Nah, selain itu, kontribusi tambahan sekitar 30% menghasilkan total flux Hg dan 20% flux Zn dan Pb untuk teluk ini dari luar daerah aliran sungai asalnya. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada gambar 4.5. Nah, di sisi lain, efek pembendungan dan pengalihan daerah aliran sungai di wilayah timur laut Brasil semi kering memiliki efek sebaliknya. Kemudian penarikan air di bendungan buatan mengakibatkan penurunan
aliran air tawar ke laut dan erosi ekstensif garis pantai di banyak sektor yang ditempati oleh hutan bakau. Nah, ekosistem ini memiliki kapasitas tinggi untuk mengakumulasi logam. Erosi substrat bakau menghasilkan mobilisasi sedimen yang diperkaya logam di dalamnya serta pelepasan dan ketersediaan bagi biota. Nah, secara simultan perubahan penggunaan tanah juga dapat mengakibatkan perubahan fluks logam ke laut. Nah, sementara pengalihan sungai juga menginduksi perubahan pada sumber logam itu sendiri. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Ini gambar 4.5 dan 4.6 bisa teman-teman lihat ya di slide. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di slide ini juga ada gambar, ya ini gambar 4.7 dengan penjelasannya, yakni penggunaan industri di wilayah tersebut meningkat sekitar 16% pada periode 2006 dan 2012. Nah, selain itu penggunaan intensif bahan kimia seperti pestisida pada tanaman, peningkatan beban limbah domestik yang dibuang oleh kota, kemudian limbah dari ternak dan deforestasi di area yang luas menghasilkan peningkatan emisi logam ke daerah pesisir yang berdekatan. Nah, kemudian di perairan permukaan di continental shelf yang berdekatan dengan wilayah ini, merkuri adalah proksi atau indikator yang sangat andal untuk emisi antropogenik secara keseluruhan. Nah, pula yang divisualisasikan dengan mudah dari konsentrasi yang lebih tinggi di timur continental shelf relatif terhadap barat sangat menunjukkan dampak perubahan penggunaan lahan pada daerah aliran sungai yang berkesinambungan. Nah, bahkan mempertimbangkan besarnya fluks alami yang diunggah oleh sungai dengan bukti berdasarkan distribusi aktivitas 210 pb di sedimen continental shelf sangat menunjukkan pengaruh antropogenik terhadap komposisi sedimen tersebut. Kemudian misalnya aktivitas 210 pb dengan penambangan di sepanjang pantai timur laut Brasil. Kemudian Wanderley et al. 2013 mengaitkan perubahan ini dengan masukan pertanian dan perubahan terkait dalam laju sedimentasi dan komposisi sedimen dengan perubahan praktik pertanian tebu di dataran pesisir yang berdekatan. Nah, namun fluktuasi mendadak dalam kimia air interstisial atau air pori seperti yang dilaporkan dalam studi-studi ini menunjukkan bahwa pendorong lain mempengaruhi distribusi material kontinental di continental shelf. Pengetahuan ini penting untuk memahami ekologi dan geokimia sedimen continental shelf, termasuk asal dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya. Ini menurut Anthony et al. 2010, 2012 dan Jayux et al. 2001 serta Georges et al. 2007. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yakni the scenario of global climate change. Nah, di slide ini the scenario of global climate change atau skenario perubahan iklim global, yakni pemahaman tentang mekanisme yang mengendalikan dinamika kontaminan dalam ekosistem alami sepanjang periode kuarter dapat memberikan subsidi dalam peramalan perilaku mereka di hadapan karakteristik perubahan global antroposen. Nah, untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang bertujuan mengelola kontaminasi lingkungan, khususnya lingkungan laut, menjadi perlu untuk memiliki pemahaman mendalam tentang proses biokimia yang bertanggung jawab atas transfer, kemudian akumulasi dan daur ulang kontaminan seiring waktu. Nah, kemudian analisis pola temporal ini menunjukkan sensitivitas besar logam ini terhadap perubahan iklim yang terjadi sepanjang kuarter. Hal ini memungkinkan misalnya untuk menggambarkan dengan jelas peningkatan deposisi Hg pada periode yang lebih baru terkait dengan kondisi yang lebih sangat
yang lebih hangat yang terverifikasi dalam milenium terakhir, yakni variasi seperti itu berkaitan dengan kondisi cuaca global yang diketahui. Ini menurut Lacerda et al. Tahun 1999. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat gambar 4.8, yakni variation of the atmospheric deposition of Hage in Lake CaCO, kemudian Maranhão State, Northeastern Brazil over the past 500 year, adapted from Lacerda et al. 1999. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat gambar 4.9, yakni delivery of contaminant emitted from northern industrial regions to the Arctic, where they may be concentrate in biota or remove track degradation and burial. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya penjelasannya, yakni pantai negara bagian Ceará di NF Brazil dengan cara yang sama, yakni Lacerda et al. 2013 telah melaporkan pelepasan air tahunan atau plurianual Hg di estuari sungai Jaguaribe, yakni semi-arid tropis di timur laut Brazil, dan menunjukkan perubahan penggunaan lahan regional yang sudah signifikan. Sebagian besar disebabkan oleh pembendungan atau damming dan perubahan iklim global yang mengakibatkan penurunan lebih lanjut dalam aliran sungai karena berkurangnya curah hujan dan meningkatkan ketersediaan hayati Hg. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, sejak 2010, program penelitian Brazil ini telah diperluas ke beberapa wilayah di Argentina dan hasil pertama telah muncul dalam kerangka ilmiah ini. Kemudian Delucci et al. 2011 mengevaluasi dampak senyawa organotin pada lingkungan pesisir dari Patagonia di selatan Argentina. Kemudian Fernandes Severini et al. Tahun 2013 melaporkan kandungan logam berat dalam material partikulat tersuspensi dan transfer zooplankton di estuari Bahia Blanca. Sementara Lacola et al. 2015 yang bekerja di lingkungan yang sama telah melaporkan beban logam terlarut dan partikulat dalam sistem yang tertekan secara antropogenik tersebut. Nah, akhirnya dan mengikuti tren yang sama, Marco Vecchio dan Lacerda 2014 menyajikan studi komparatif tentang pelepasan polutan yang berasal dari darat ke dalam lingkungan semi-arid estuari dari Brazil atau estuari sungai Jaguaribe dan Argentina estuari Bahia Blanca, yang merupakan langkah pertama dalam integrasi pengetahuan antara kedua kelompok penelitian tersebut. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ternyata ini slide terakhir, yakni kesimpulan, concluding remarks. Nah, di slide terakhir ini catatan penutup atau concluding remarks, yakni ketidakseimbangan dinamika dan sirkulasi logam berat dalam lingkungan laut telah sepenuhnya termodifikasi selama beberapa abad terakhir. Nah, setelah revolusi industri, tetapi khususnya dalam dekade terakhir, hal ini disebabkan oleh perubahan signifikan yang telah terjadi dalam kegiatan antropogenik utama yang mempengaruhi kualitas dan besarnya siklus biogeokimia dalam sistem alami. Nah, dalam pengertian ini, di antara perubahan yang terkait dengan kegiatan antropogenik dan menghasilkan efek-efek ini, modifikasi penggunaan tanah, intensifikasi
produksi industri kimia dan petrokimia, pertanian intensif, dan peternakan yang menyebar luas akibat aquaculture intensif. Kemudian perluasan pelabuhan dan kegiatan pelabuhan harus disoroti. Nah, selain itu peristiwa yang terkait dengan perubahan iklim juga harus dipertimbangkan dalam analisis kerangka ini. Tidak diragukan lagi kontribusi dari kegiatan daratan atau inland activities secara signifikan mempengaruhi dinamika logam di sistem pesisir dan di lingkungan laut seperti yang telah dijelaskan secara eksplisit di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.